Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa program studi akuntansi kelas B angkatan 2022 Universitas Negeri Yogyakarta akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah umum Pancasila atas nama Carissa Ratri Wulandari, Amrilah Oktaviana, dan Anissa Dwi Wahyuni. Materi yang pertama adalah Pancasila sebagai pengetahuan reflektif. Pancasila sebagai pengetahuan manusia merupakan pengetahuan yang reflektif. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dirumuskan melalui proses yang panjang dengan pemikiran kritis dan disusun secara sistematis. Pancasila diperoleh melalui kajian empiris dan filosofis terhadap ide gagasan serta fenomena kultural religius masyarakat Indonesia. Hal tersebut membentuk Pancasila menjadi pengetahuan yang bersifat umum dan mendasar yang menyangkut hubungan antara Tuhan, manusia, dan dengan alam. Perumusan Pancasila dilaksanakan pada saat sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin yang mengusulkan pada tanggal 29 Mei dengan usulan yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua adalah Supomo yang mengusulkan pada tanggal 31 Mei. Dengan usulan yang pertama adalah persatuan, kedua, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir dan batin, 4, musyawarah, 5, keadilan rakyat. Tokoh terakhir adalah Soekarno yang mengusulkan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan, 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3, mufakat dan demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang Maha Esa yang disebut sebagai Pancasila. Usulan dari Soekarno dianggap paling sesuai dengan diri masyarakat Indonesia sehingga usulan tersebut disahkan menjadi dasar negara pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. Lalu, apa sebab atau kausalitas terbentuknya Pancasila? Menurut Notonegoro, jika ditinjau dari asal mulanya, Pancasila memenuhi syarat kausalitas sebagai berikut. Yang pertama ada kausa materialis atau asal mula bahan. Pancasila sudah ada sejak dulu tercermin dari adat istiadat dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kausa formalis, asal mula bentuk, yaitu Pancasila terdiri dari 5 sila dasar yang menjadi satu kesatuan yang disebut Pancasila. 3. Kausa efisien atau asal mula karya, yaitu merupakan proses pembentukan Pancasila dari mulai sidang BPUPKI hingga pengesahan menjadi dasar negara oleh PPKI. Yang terakhir, keempat adalah kausa finalis atau asal mula tujuan, yaitu tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Materi yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem nilai. Sistem nilai adalah gagasan atau konsep mengenai serangkaian nilai yang dianggap baik oleh masyarakat menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan untuk bersama-sama mencapai tujuan yang satu. Nilai dalam Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah hal pokok atau dasar yang mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai baik dan benar yang bersifat universal dalam Pancasila. Menurut Notonegoro, nilai dasar Pancasila ada 5, sesuai dengan jumlah sila Pancasila. Nilai dasar tersebut yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Berikut ini adalah penerapan nilai dasar Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. Menghormati pemeluk agama lain dan mengedepankan toleransi antar umat beragama. 2. Nilai kemanusiaan. Menghormati hak asasi manusia, berbagi dan saling menolong. 3. Nilai persatuan. Menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. 4. Nilai kerakyatan. Menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan dengan musyawarah. 5. Nilai keadilan. Menerapkan sikap adil kepada siapa saja, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.
Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan pengamalan atau pelaksanaan dari nilai dasar berupa norma sosial ataupun norma hukum yang terwujud dalam peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga negara. Nilai instrumental dalam Pancasila bersifat dinamis dan inovatif, sehingga Pancasila bisa beradaptasi dan mengikuti perubahan zaman, namun tetap menjaga prinsip dan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila. Berikut ini adalah contoh dari nilai instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati hak asasi manusia, sehingga tidak boleh melakukan penyiksaan ataupun pembunuhan, karena menghilangkan nyawa orang lain dan merenggut hak asasi manusia orang lain menyimpang dari nilai kemanusiaan dan menyimpang dari undang-undang tersebut. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan pelaksanaan atau penerapan nilai instrumental Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari nilai praksis yaitu tetap berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah saat tidak ada polisi yang berjaga atau keadaan jalan sedang sepi. Hal tersebut adalah salah satu langkah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa, yaitu ciri khas bangsa Indonesia yang menggambarkan kebudayaan bangsa berbeda dengan bangsa yang lain. Contohnya, tari Saman dari Aceh berbeda dengan tari Ponglang dari Thailand. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu Pancasila mencerminkan jati diri bangsa, di mana sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehingga membedakan dengan bangsa lain. Contohnya, masyarakat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bermasyarakat sehingga masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Contohnya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur, yaitu Pancasila disepakati bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga harus diwujudkan bersama. Contohnya, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.